Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tamara, NPM 2208260225. Di tugas kedua dan video kedua di blog BSO1 ini, saya akan mempresentasikan tentang digestive glands. Nah, di introduction-nya, kelenjar pencernaan itu terletak di luar dinding saluran cerna, terdiri dari kelenjar saliva mayor, pankreas, dan juga hati yang berhubungan dengan kandung empedu. Nah, untuk produknya itu, dia itu enzim lubrikan yang disalurkan ke lumen saluran cerna melalui sistem duktus. Nah, untuk produk lainnya, dia itu hormon, protein, darah, dan lain-lain disalurkan ke organ target melalui darah. Nah, lanjut kita membahas tentang kelenjar saliva mayor ataupun kelenjar liur. Nah, strukturnya itu kelenjar tubulo-alveolar, yang mana dia itu asinus, sel seros atau mukos yang berbentuk piramid. Terus dia mioepitel, di bahasa lamina sel asinus. Berdasarkan tipe asinus ada 3 macam, yaitu ada serosa, seromukosa, dan juga mukoserosa. Nah, untuk produksinya itu dirangsang oleh mekanis, kimiawi, dan juga olfaktoris atau psikis. Terus ada namanya kelenjar campur. Nah, untuk kelenjar campur ini dia itu ada kelenjar submandibularis dan juga kelenjar sublingualis. Dan juga kelenjar submandibularis ini dia itu di dasar rongga mulut, saluran kelenjar di ujung lidah. Terus strukturnya itu mirip dengan parotis, hanya bagian sekretorisnya terdiri atas paris mukosa dan juga serosa. Dan juga ada mukoserosa. Nah, sedangkan kelenjar sublingualis dia itu di bawah membran mukosa dasar mulut. Terus dia itu seromukosa dan juga ada bulan sabit Giannuzzi. Lalu lanjut ke yang kedua, yaitu pankreas, yang mana untuk anatominya sendiri itu kelenjarnya besar dan juga panjang. Terus retroperitoneum, dan juga kaput, korpus, dan juga kauda. Nah, untuk kelenjar gandanya itu dia itu ada eksokrin dan juga endokrin. Sedangkan untuk eksokrin itu dia itu enzim, kalau endokrin dia itu hormon. Nah, untuk struktur histologisnya, untuk bagian eksokrinnya itu dia itu asinus atau mirip kelenjar parotis, menghasilkan sekret yaitu sel asinus dan juga membran basal plasmalem. Untuk sel asinus dia itu granula basofilik atau granula zimogen, meningkat saat puasa. Sedangkan untuk yang membran basal plasmalem dia itu memiliki reseptor kolesitokinin dan juga asetilkolin. Terus ada namanya saluran keluar. Nah, untuk saluran keluar ini dia itu sel sentroasinar dan juga epitel gepeng atau kuboid hingga toraks. Sedangkan untuk cairan pankreas itu sendiri dia itu granul zimogen, mengandung berbagai enzim, yaitu enzim proteolitik seperti tripsin dan juga kemotripsin. Terus ada amilase, lipase, dan juga RNase dan DNase. Lalu lanjut ke pankreas bagian endokrinnya. Nah, dia ini pulau-pulau Langerhans, yang mana dia tuh sel poligonal tak teratur, intinya bundar, sitoplasmanya pucat. Terus adanya serat-serat retikulin dan juga pulasan khusus, yaitu Mallory Azan sel A, dia itu yang berwarna merah. Terus yang B-nya itu coklat kekuningan, terus yang C-nya itu pucat dan D-nya itu yang biru. Terus untuk korelasi klinisnya itu dia itu bisa seperti pankreatitis dan juga DM. Nah, lalu kita lanjut yang terakhir, yaitu hati ataupun hepar.
Untuk anatominya sendiri itu dia itu ada lobus dextra dan juga lobus sinistra. Terus ada juga lobus quadratus, lobus caudatus, dan dibungkus jaringan ikat fibrosa atau glison kapsula. Terus dia itu perdarahannya itu arteri hepatika, vena porta seperti intestinal, limfa atau spleen, dan juga pankreas. Nah, untuk struktur mikroskopisnya itu dia itu parenkim seperti uniform atau hepatosit, terus jaringan ikat fibrosa kapsula glison, lalu ada sinusoid, celah antara sel hepatosit, terus perisinusoid yang mana dia itu ruang antara endotel sinusoid dengan hepatosoid. Nah, untuk struktur histologisnya itu dia itu lobulus klasik yang mana dia itu vena sentral, hepatosit yang mana hepatosit itu mencakup poligonal, intinya bulat, dan juga kanakuli biliaris. Nah, sedangkan untuk yang sinusoid dia itu sel endotel dan juga sel Kupffer atau makrofag. Dan untuk yang segitiga Kieman itu dia itu mencakup vena porta, cabang arteri hepatika, cabang vena porta, dan juga saluran empedu. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.